Halo Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi sasaran kerja pegawai atau SKP yang saya buat. Ini khusus untuk jabatan fungsional tertentu, misalnya guru mata pelajaran, guru kelas, guru BK, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan lain sebagainya. Jadi tampilannya seperti ini. Pertama-tama Bapak Ibu harus pastikan terlebih dahulu bahwa tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita akan mengisi aplikasi sasaran kerja pegawai ini. Kita mulai dari menu paling kiri, yaitu data umum, tampilannya ini. Jadi kita mulai isi. Kemudian setelah data umum, lanjut ke sasaran kerja pegawai, berikutnya penilaian SKP, kemudian penilaian perilaku kerja. Nah, nanti akhirnya kita akan bisa mencetak PPK atau DP3 Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari yang pertama, data umum. Misalnya untuk nama, ini saya pakai data saya sendiri. Kemudian nomor induk pegawai, kemudian pangkat golongan tinggal dipilih di sini, misalnya penata muda atau penata 3C. Nah, di sini jabatan pekerjaannya tinggal jadi guru muda. Kemudian isi unit organisasi, di sini isi dengan nama sekolah. Kemudian jumlah jam mengajar, di sini ditentukan bahwa untuk jumlah jam mengajar bisa Bapak Ibu perhatikan, jika kepala sekolah maka jumlah jam mengajar maksimal 6 jam. Kemudian jika wakil kepala sekolah dan sebagainya, jumlah jam mengajar maksimal ada 12 jam pelajaran. Jika guru BK, maka jumlah jam mengajar itu merupakan jumlah siswa bimbingan dibagi dengan 6,25. Misalnya siswa bimbingan Bapak Ibu 150 orang, maka jumlah jam mengajarnya 24 jam. Oke. Jika dipilih, saya contohkan di sini, saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah, maka saya pilih di sini 12 jam. Meskipun pada kenyataannya saya mengajar lebih dari 12 jam. Kemudian target persentase angka kredit PK guru. Ini target awal kita, isinya 100% untuk perencanaan. Kemudian ada di tugas tambahan. Tugas tambahan silakan diisi sesuai dengan tugas tambahan. Di sini saya tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian saya isi target penilaian kinerja wakil kepala sekolah 100%. Oke, sampai sini. Kemudian yang berikutnya ini bisa diisi belakangan ini untuk realisasi persentase angka kredit hasil PK guru Bapak Ibu. Kemudian untuk realisasi penilaian kinerja wakil kepala sekolah atau jabatan yang lain, jabatan tambahan yang lain, bisa Bapak Ibu isi. Selanjutnya identitas pejabat yang menilai. Misalnya di sini pejabat penilainya kepala sekolah. Misalnya kemudian nomor induk pegawainya, ya, kemudian pangkat 5. Kemudian itu sama juga seperti identitas sebelumnya, dari guru mata pelajaran,
identitas pejabat penilai, kemudian identitas atasan pejabat penilai juga diisi lengkap. Nah, pada menu yang ini, data umum ini, ada isian tambahan yaitu tempat tanggal pembuatan SKP, silakan dilengkapi sesuai dengan yang dibutuhkan. Namun di sini ketika Bapak Ibu mengisi tanggal pembuatan PPK atau DP3, ini ketika mengisi kolom ini tambahkan tanda petik pada awal Bapak Ibu mengetik tanggal pembuatan PPK. Begitu juga dengan di bawahnya. Ini 4 Januari 2017. Maka ini saya awali dengan tanda petik, kemudian saya ketik 4 Januari 2017. Begitu juga dengan yang lainnya. Silakan Bapak Ibu isi lengkap. Nah, kemudian jika ini sudah lengkap, Bapak Ibu sudah isi lengkap, baru Bapak Ibu menuju ke menu yang berikutnya, yaitu menu SKP atau sasaran kerja pegawai. Nah, pada menu SKP, data yang sudah Bapak Ibu input pada data umum akan terlink di sini, artinya terbaca di menu SKP. Itu juga dengan pada akhir pejabat penilai sudah sesuai, tanggal pembuatan SKP sudah sesuai juga. Nah, kemudian untuk mengisi SKP ini, Bapak Ibu sesuaikan dengan rencana sasaran kerja Bapak Ibu masing-masing. Misalnya, jika Bapak Ibu mata pelajaran, maka ini isi dengan 1. Kemudian saya berperan sebagai wakil kepala sekolah, maka saya isi di sini. Jika Bapak Ibu tidak menjabat sebagai wakil kepala sekolah, ini dikosongkan saja. Kemudian jika Bapak Ibu seorang guru bimbingan konseling, maka yang diisi yang merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, evaluasi dan seterusnya, ini yang diisi. Namun yang di atasnya ini dikosongkan, 0 atau delete saja bisa. Oke, begitu. Karena ini contoh dari saya, maka saya isi sasaran guru mata pelajaran. Nah, kemudian pilih juga sesuai dengan tugas yang Bapak Ibu dan di sekolah Bapak Ibu, misalnya sebagai penyusun kurikulum. Ini 1, ini untuk bagian yang B. Kemudian misalnya lagi ada menjadi pembimbing ekstrakurikuler di sekolahnya. Nah, khusus untuk yang ini yang terakhir, ini khusus untuk guru kelas, yaitu guru SD, guru sekolah dasar. Ini Bapak Ibu isi di sini. Nah, kemudian ke bagian C. Nah, sebelumnya tadi terlompati pada bagian A. Ini merupakan jika Bapak Ibu menyelesaikan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk SKP ini berlaku untuk Bapak Ibu yang sudah mendapat gelar sarjana atau strata 1. Jadi ketika Bapak Ibu pada tahun berjalan menyelesaikan studi di atasnya, misalnya S2, maka ini Bapak Ibu pilih di sini. Tapi jika tidak, ini dikosongkan saja. Oke, begitu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang C. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini Bapak Ibu rencanakan apa yang ingin Bapak Ibu rencanakan. Misalnya saya rencanakan pada tahun ini saya akan mengikuti diklat fungsional lamanya 30-80 jam. Nah, misalnya mengikuti diklat ini sebanyak 2 kali.
Nah, kemudian bisa Bapak Ibu pilih yang mana yang akan direncanakan menjadi peserta kegiatan seminar. Mungkin silakan diisi, mungkin sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, ini direncanakan saja. Kemudian misalnya membuat karya tulis misalnya berupa hasil penelitian di sekolah misalnya. Ini dipilih saja dalam 1 tahun itu misalnya satu penelitian. Nah, ini Bapak Ibu selesaikan, isi sesuai dengan target yang ingin Bapak Ibu capai pada tahun ini. Misalnya membuat modul yang digunakan di tingkat sekolah, misalnya membuat modul per semester digunakan di tingkat sekolah, misalnya direncanakan 2 semester gitu. Kemudian isi lagi, misalnya ingin membuat atau memodifikasi alat peraga. Nah, silakan, mungkin alat peraga dalam 1 tahun Bapak Ibu bisa memodifikasi atau mengembangkan sebuah alat peraga, misalnya 2 buah alat peraga bisa direncanakan. Kemudian berikutnya ini silakan Bapak Ibu dipilih sendiri mana yang ingin Bapak Ibu rencanakan. Kemudian berikutnya unsur penunjang tugas guru, memperoleh gelar doktor yang tidak sesuai dengan bidang yang diambilnya. Misalnya Bapak Ibu seorang guru matematika namun melanjutkan mungkin S2, S3 pada bidang yang lain, maka ini yang Bapak Ibu isi. Kemudian untuk membimbing siswa praktek kerja nyata, misalnya ketika di sekolah Bapak Ibu ditempatkan mahasiswa PBL atau KKN, bisa diisi di sini. Kemudian sebagai pengawas ujian terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Nah, biasanya dalam 1 tahun kita melaksanakan pengawasan ujian itu sebanyak 5 kali. Dari hitung misalnya ujian tengah semester ada 2, ujian akhir semester 2, kemudian biasanya ada ujian sekolah untuk kelas 9 atau kelas 12 di tingkat SMA maupun kelas 6 di tingkat SD. Kemudian menjadi pengawas ujian nasional. Nah, jika Bapak Ibu menjadi pengawas ujian nasional, silakan ini diisi. Dalam 1 tahun itu 1 SK. Kemudian menjadi anggota profesi, misalnya menjadi anggota PGRI, bisa Bapak Ibu menjadi anggota IGI atau menjadi anggota pada organisasi profesi yang lain. Misalnya di sini saya pilih 2, artinya saya mengikuti organisasi profesi sebanyak 2 sebagai anggota aktif. Kemudian menjadi anggota kepramukaan, bisa Bapak Ibu isi sesuai dengan tugas dan kewajiban Bapak Ibu di sini. Kemudian menjadi instruktur atau menjadi tutor. Nah, ini dihitung dalam 2 jam pelajaran. Ini maksudnya ketika Bapak Ibu menjadi seorang instruktur atau tutor pelatih, maka setiap 2 jam pelajaran itu dihitung 1. Nah, jika dalam 1 kegiatan Bapak Ibu dikumulasikan melatih atau menjadi instruktur misalnya selama 6 jam, maka di sini Bapak Ibu isi 3.
Kemudian ini juga bisa diisi. Kemudian ada memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti seminar atau sejenisnya gitu. Silakan Bapak Ibu isi di sini. Misalnya saya dalam 1 tahun rencananya mengikuti 3 kali seminar misalnya. Isi di sini. Oke, kalau sudah selesai sampai akhir, nah tahapan selanjutnya ini kita akan sembunyikan yang kita tidak isi tadi. Misalnya ini kan masih kosong, maka kita sembunyikan sekarang. Yang kosong-kosong ini kita sembunyikan. Bagaimana caranya? Tinggal Bapak Ibu klik sembunyikan ini. Tinggal diklik. Ya, seperti itu, maka yang kosong tadi akan disembunyikan. Tinggal yang Bapak Ibu isi tadi. Nah, untuk melengkapi pada mutu atau kualitas dan waktu, silakan Bapak Ibu isi. Untuk kualitas ini kita targetkan 100%, ya, 100% atau 100% semua. Bisa kita isi semuanya 100%. Artinya ini kualitas kinerja kita maksimal. Nah, kemudian untuk waktu, untuk perencanaan pelaksanaan pembelajaran khusus untuk bagian B, ini kita isi 12 bulan, artinya selama waktu 1 tahun. Kemudian untuk mengikuti diklat fungsional, nah jika Bapak Ibu mengikuti 2 kali, merencanakan 2 kali, yang lama belajarnya 30 sampai 80 jam, biasanya dalam 1 kali kegiatan atau 1 kali diklat itu biasanya sekitar 5 hari untuk 1 kali kegiatan yang lama belajarnya 30 sampai dengan 80 jam. Nah, di sini jika itu dilaksanakan secara kontinu, artinya harinya itu nyambung, tidak melompat mungkin 1 minggu 1 kali, maka hitungannya nanti bulanan. Namun jika kegiatannya dilaksanakan full pada hari berturut-turut, itu biasanya menggunakan hari. Silakan dipilih pakai hari, ya bisa. Misalnya dalam 1 kali kegiatan 5 hari, berarti 2 kali kegiatan ada 10 hari. Selanjutnya menjadi peserta pada kegiatan ilmiah. Jika 3, maka di sini kita isi 3 hari. Kemudian membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian. Bisa saja mungkin laporan hasil penelitian Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 6 bulan atau 12 bulan. Nah, saya rencanakan di sini 7 bulan. Artinya dalam 1 semester saya melakukan penelitian, kemudian semester berikutnya saya seminarkan. Kemudian membuat modul. Di sini direncanakan 2 modul. Nah ya, per semester berarti ada 2 semester. Berarti penyusunannya selama 1 tahun. Kemudian membuat modifikasi alat peraga. Diisi saja 12 bulan. Atau jika Bapak Ibu mempunyai target sendiri, silakan saja diatur sesuai dengan target Bapak Ibu. Kemudian sebagai pengawas ujian, biasanya dalam 1 kali pengawasan itu biasanya dilaksanakan dalam 1 minggu, artinya 6 hari dalam 1 kegiatan ujian. Jika ada 5, berarti kemungkinan ada 1 bulan. Kemudian pengawas ujian nasional, ini biasanya sesuai dengan tingkatannya. Misalnya saya mengajar di SMP, maka saya menjadi pengawas ujian nasional
tingkat SMP itu dilaksanakan selama 4 hari. Kemudian ini untuk menjadi anggota, ini hitungannya 12 bulan. Begitu juga menjadi instruktur, mungkin saja jika ini tiga kali, mungkin dihitungnya 3 hari. 3 hari. Kemudian memperoleh penghargaan. Nah, biasanya ini ketika kita mengikuti seminar itu sesuai dengan penyelenggara. Nah, sehingga kita rencanakan ini berada waktunya pada 1 tahun berjalan. Oke. Nah, ini sudah lengkap. Kemudian jika ini sudah Bapak Ibu isi lengkap, pastikan ini Bapak Ibu isi lengkap. Nah, kemudian setelah itu ini Bapak Ibu cetak pada awal tahun. Artinya ketika Bapak Ibu menyusun SKP, ini Bapak Ibu susun, kemudian bisa langsung dicetak. Tinggal di print saja. Ada preview, bisa langsung di preview and print. Oke, itu untuk pengisian SKP. Kemudian selanjutnya pada akhir tahun di bulan Desember, di akhir Desember itu kita akan dinilai, SKP kita akan dinilai oleh atasan Bapak Ibu, tidak oleh pejabat penilai. Misalnya seorang guru akan dinilai oleh kepala sekolah. Ya. Nanti tugas Bapak Ibu guru itu sebenarnya sampai sini saja. Nah, selanjutnya yang bertugas untuk menilai SKP itu adalah pejabat penilai, misalnya atasan kita. Jika guru, maka yang menilai kepala sekolah atau pejabat penilai yang berkompeten. Nah, itu kemudian kita lanjutkan. Jika ini sudah diisi lengkap, kita ke menu berikutnya, penilaian SKP. Nah, penilaian SKP ini itu dilakukan oleh pejabat penilai, atasan kita, atasan Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu sudah rencanakan, sudah terekam di sini. Ini sudah terekam. Nah, silakan ini diisi. Mungkin Bapak Ibu ada tugas tambahan atau produktivitas yang telah diakui oleh pejabat atau pejabat penilai, misalnya untuk produktivitas ini ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan pada penetapan penilaian prestasi kerja atau perilaku kerja. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti dibaca bagaimana aturannya, silakan Bapak Ibu langsung isi di sini. Yang saya akan bahas itu bagaimana seorang atasan pejabat penilai menilai bawahannya. Nah, jadi sini ini hak pejabat penilai yang mengisi. Oke, saya jelaskan. Untuk realisasi ini merupakan penilaian akhir dari penilaian yang telah dilaksanakan, misalnya dari penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi dari pedoman dari pengisian realisasi ini adalah penilaian kinerja guru atau PKG yang telah dilakukan selama 1 tahun. Nah, itu. Nah, misalnya saat ini yang melakukan ini adalah seorang kepala sekolah. Jadi dia akan melihat nilai PKG-nya bagaimana jika ini terlaksana. Ini jika ini terlaksana ya, ini diisi. Nah, kenapa ini masih seperti ini, tidak muncul angka kreditnya?
karena kita belum mengisi realisasi penilaian kinerja guru. Jadi kita kembali lagi di menu data umum. Nah, di sini realisasi persentase angka kredit hasil PK gurunya kan kosong. Jadi kita isi, ini diisi sesuai dengan nilai PK guru yang bersangkutan. Jadi ketika Bapak Ibu guru sudah memiliki nilai PK guru, maka persentase nilai itu akan dicantumkan di sini. Misalnya nilai Bapak Ibu atau nilai saya 100%, artinya nilainya itu ya berkisar berapa, 45, bisa juga 43 sampai dengan 50 dan penilaian kinerja guru. Nah, kemudian penilaian wakil kepala sekolah juga kita isi di sini. Misalnya nilainya 125%, artinya penilaian PK, penilaian kinerja wakil kepala sekolahnya sangat bagus, maka ini diisi 125%. Nah, jika sudah diisi, maka kita kembali lagi ke menu penilaian SKP. Nah, ini baru muncul sekarang. Nah, munculnya ini sesuai dengan persentase tadi. Jika PK gurunya nilainya 100%, maka dia sesuai dengan perencanaan. Kalau tadi di perencanaan juga 100%. Nah, kemudian untuk penilaian wakil kepala sekolah pada perencanaan awal itu 100%, kemudian di realisasinya 125%, itu artinya ada peningkatan angka kredit. Oke, sudah. Kemudian pelaksanaannya, misalnya Bapak Ibu tidak mengalami mutasi atau Bapak Ibu tetap di sana di sebuah sekolah, maka ini diisi 12 bulan. Tetapi jika Bapak Ibu diberlakukan mutasi, misalnya Bapak Ibu pindah tugas, maka ini diisi nanti oleh kepala sekolah sesuai dengan berapa bulan Bapak Ibu mengajar atau bekerja di sebuah sekolah itu. Oke, kemudian kualitas mutu ini sesuai dengan nilai PK guru. Nah, ini nilainya nanti sesuai dengan penilaian kepala sekolah. Misalnya ini, misalkan ini nilainya dari kepala sekolah. Oke, nah itu untuk bagian pertama. Kemudian bagian C sekarang, pengembangan pasien berkelanjutan. Nah, jika kita merencanakan 2 kegiatan, kemudian bukti yang kita tunjukkan hanya ada 1, maka bisa saja diisi 1. Kemudian selama 5 hari, Bapak Ibu di predikat penilaian di diklat fungsional itu misalnya sangat baik, artinya nilainya itu di atas 90, misalnya 92. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini silakan diisi, misalnya 3 kali, atau Bapak Ibu ingin menyesuaikan sesuai dengan ini juga tidak masalah. Nah, kita sesuaikan saja dulu sesuai dengan artinya rencana itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya dua kegiatan diklat, maka hasilnya 2. Jadi kita berikan, ini hanya contoh saja. Misalnya 3 hari, kemudian pada saat menjadi peserta baik, begitu juga dengan yang lain. Jadi silakan aja diisi. Isinya kepala sekolah. Jadi ini tak perlu Bapak Ibu pikirkan, sebenarnya yang mengerjakan adalah kepala sekolah. Ini saya isi saja. Olahraga. Kemudian ini 5,
1 bulan. Dalam pengawasannya baik, jadi bisa saja sesuai dengan penilaian kepala sekolah, sekali lagi ini sesuai dengan penilaian kepala sekolah. Dan berikutnya ujian nasional, jadi anggota praktisi, jadi tutor, dan sertifikatnya misalnya dapatnya dalam 1 bulan ternyata ada 4. Saya lihat di sini. Saya isi saja. Ya, jadi itu ini penilaian dari atasan penilai. Maksudnya nilai ini merupakan penilaian dari seorang pejabat penilai. Jika sudah lengkap, maka ini bisa di print out nanti di akhir tahun. Kemudian ini nilai capaian SKP kategori baik. Saya lanjutkan. Jika ini sudah lengkap, baru kepala sekolah melanjutkan pada penilaian perilaku kerja. Ada orientasi layanan dan sebagainya. Ada orientasi pelayanannya mungkin 91, artinya nilainya sangat baik. Jika 90 maka dia masih baik. Disesuaikan. Misalnya seperti ini nilainya, disiplinnya 85, kerja sekolahnya misalnya 90. Maka ini nilainya, nilai rata-ratanya. Kepemimpinan ini khusus untuk kepala sekolah atau setingkatnya. Namun Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berprofesi sebagai seorang guru, sebagai pendidik, maka cukup kepala sekolah mengisi 5 komponen ini saja. Nah, jika ini sudah selesai, maka DP3 Bapak Ibu sudah selesai. Tinggal diklik ini. Nah, maka ini terisi secara otomatis. Jadi kesimpulannya nilai prestasi kerjanya 87. Kategori baik. Kemudian ini lembar BP3 sesuai dengan data yang Bapak Ibu isi pada menu data umum. Oke, sampai sana. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihatnya, ini silakan saja dibuka. Kemudian untuk menampilkan kembali yang sudah Bapak Ibu sembunyikan tadi, bisa saja mungkin Bapak Ibu berkeinginan untuk menambah sebuah rencana. Saya mau ditambah rencananya, bisa saja. Tinggal Bapak Ibu klik tampilkan. Nah, maka yang semula tadi di awal tadi akan terbuka semua. Oke, sampai sana. Nah, jika ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu menghubungi admin alamat ini atau ada di blogger